Kemarin gue bahas masalah cookies. Sekarang gue bahas masalah I'm not a robot. Apaan lagi I'm not a robot? Tapi ada I'm not a robot itu dalam dunia internet. Misal nih kalian sedang asik mengunjungi situs internet, kemudian ada nih tulisan I'm not a robot. Dan kalian disuruh nih milih gambar-gambar yang lalu lintas lah, sepeda lah, dan lain-lain lah. Yang menurut kalian tuh kayaknya nggak jelas banget. Nah, itu buat apa ya kira-kira ya? Tenang, itu namanya reCAPTCHA. Itu nggak bahaya kok buat kalian. Itu adalah suatu sistem untuk melindungi diri kalian semua dalam menjelajahi situs internet. Tapi sebenarnya reCAPTCHA atau I'm not a robot ini apa ya? Dan mengapa kita harus mengikuti perintah-perintahnya dari I'm not a robot inilah istilahnya. Kalian harus denger nih penjelasan gue kali ini. Oke? Ayo kita bahas. reCAPTCHA itu adalah layanan dari Google dan bersifat gratis untuk melindungi user dari penyalahgunaan atau spam. reCAPTCHA itu ada sistem keamanan gratis untuk melindungi sistem web dari situs penyalahgunaan atau spam. Intinya sih sebenarnya ini sebuah tes untuk membuktikan kalian ini benar-benar orang yang mengklik situs tersebut atau sebuah mesin pencari atau robot jahat yang bakalan merusak sistem keamanan kalian. Awalnya reCAPTCHA ini meminta kita untuk mengetikkan kata-kata yang terdistorsi di dalam buku-buku. Namun seiring waktu teknologinya berkembang pesat. Ada banget nih situs web yang mau kita kunjungi ada tulisan itu adalah teknologi terbarunya. Bagaimana ya cara kerjanya reCAPTCHA itu dalam mengelola atau menganalisis apa yang kalian klik? Biasanya sih yang dianalisis sama reCAPTCHA itu adalah gerakan mouse kalian. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencentang dalam kotak I'm not a robot tersebut. Kemudian riwayat browse yang terhubung dengan riwayat Google kalian. Kemudian yang sebelumnya gue bahas nih tentang cookies atau riwayat browser kalian. Jika perilakunya seperti manusia biasa, reCAPTCHA ini bisa menganalisis nih dan tanpa ada permit tambahan atau izin tambahan untuk memasuki web browser tersebut. Tapi kalau ada yang mencurigakan, reCAPTCHA ini bakal bertindak nih, menyajikan tantangan yang lebih sulit nih buat kalian. Itu gunanya untuk apa? Itu untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar yang mengakses dari situs web tersebut, bukan hal-hal lain yang ingin berbuat jahat pada diri kalian. Penjelasannya udah, sekarang gue bakalan bahas tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan reCAPTCHA itu apa sih? Yang pertama itu perlindungan dari spam and bot. Mencegah bot otomatis membanjiri situs web dengan komentar spam, daftaran palsu, atau percobaan login paksa yang bisa merusak situs dan pengalaman dari pengguna tersebut. Kemudian, keamanan situs web. Membantu menjaga keamanan data dan infrastruktur situs web. Kemudian, pengalaman pengguna yang lebih baik nih, atau user experience-nya bakalan lebih baik lagi. Ketika iklan produk aneh atau link berbahaya, reCAPTCHA ini membantu menjaga kebersihan dan relevansi konten online. Kemudian meningkatkan machine learning. Machine learning itu tantangan gambar yang diselesaikan sebenarnya juga membantu Google dalam melatih kecerdasan buatan mereka, terutama dalam pengenalan objek dan teks. Ini berarti secara nggak langsung, lo ikut berkontribusi pada kemajuan teknologi. Tadi udah nih kelebihannya, sekarang kekurangan reCAPTCHA nih. Apa ya? Biasanya sih ada gangguan aja nih pada penggunanya nih. Penggunanya itu merasa terganggu, terutama jika harus menyelesaikan banyak tantangan gambar. Ini biasanya itu memperlambat banget. Kemudian aksesibilitas. Bagi pengguna dengan disabilitas visual atau motorik, tantangan visual bisa menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diselesaikan, menghambat akses mereka ke situs web. Kemudian ini yang paling penting nih, dan banyak banget orang ngerasa, masalah privasi. Karena reCAPTCHA ini menganalisis perilaku browse dan bisa terhubung dengan akun Google, sehingga khawatir tentang masalah privasi data. Masalah cookies, kekurangannya privasi data. Masalah reCAPTCHA, kekurangannya juga privasi data. Ya itulah sebenarnya kemajuan teknologi. Ada kemudahan masalah untuk akses, tapi kekurangannya privasi kalian bakalan berkurang. Analoginya sebenarnya sih gampang. Misal, kalian ingin datang ke suatu pesta besar, di mana pesta tersebut ada penjaganya, kalian ingin masuk, tapi harus dites dulu nih sama penjaganya. Penjaganya itu bakal nanya apa-apa yang dibutuhkan untuk masuk ke pesta besar tersebut. Kalau kalian terlihat normal nih, tersenyum kepada penjaganya, kalian punya undangannya, dan kalian punya keyword yang benar, dan gerak-gerik kalian benar-benar seperti manusia, kalian tuh bakalan diizinkan. Tapi kalau kalian menerobos begitu aja tanpa ada undangan,
kalian bakalan dikejar sama penjaga tersebut dan kemudian bakal menanyakan nih identitas kalian serta menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk kalian agar kalian bisa masuk. Tapi biasanya sih kalau penerobos-penerobos begitu bakalan sulit. Jadi lain kali kalau kalian mengklik situs web tertentu kemudian muncul nih I'm not a robot atau reCAPTCHA ini, kalian jangan ngerasa terganggu. Itu sebenarnya sistem perlindungan nih gratis dari Google untuk melindungi nih data diri kalian sendiri. Penjelasannya udah, kekurangan kelebihannya udah, analoginya udah. Saatnya konten ini gue tutup ya. Dan dengan ditutupnya konten ini, semoga kalian tuh makin jelas. Dan kalian jangan ragu-ragu deh buat komen, atau subscribe, atau like. Tapi yang penting sih subscribe juga boleh sih. Udah ya, dadah!